Kiai Haji Muhammad Dimyati atau dikenal dengan Abuya Dimyati adalah sosok yang karismatis. Beliau dikenal sebagai pengamal tarekat Syaziliyah dan melahirkan banyak santri berkelas. Mbah Dim sapaannya. Abuya Dimyati, Mbah Dim. Banten adalah seorang sosok ulama sejati yang wara dan zuhud. Keilmuannya benar-benar melaut alias Bahrul Ulum, sehingga semua bidang-bidang keilmuan Islam dikuasainya dengan baik. Seperti ilmu fikih, hadits, tafsir Al-Quran, mantik, logika, balagah, sastra Arab, tauhid, tasawuf, ilmu falak, dan sebagainya. Pernah beliau mengajarkan kitab tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, 15 jilid, sampai hatam, tamat, hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Padahal ulama Jawa ketika itu, jika mampu menghatamkannya diperkirakan membutuhkan waktu 15 tahun, mengingat bahasa di dalam kitab tafsir itu sangat sulit dan rumit sekali. Mbah Dim lahir sekitar tahun 1925 dari pasangan Haji Amin dan Hajah Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesalihannya. Ia belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Podoknya di Cidahu, Pandeglang, Banten tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Kehidupannya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah, bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat, hingga kiai. Semasa hidupnya, masyarakat Banten menjulukinya sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni. Bukan saja mengajarkan ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya dikenal sebagai penganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Sewaktu masih hidup, pesantrennya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Mbah Dim mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Dijuluki seperti itu karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari seng. Di tempat ini pula Abuya Dimyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Semasa hidupnya, Abuya Dimyati berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Kalim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Hozin Bendopare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua gurunya bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Saking pentingnya ngaji dan belajar, satu hal yang sering disampaikan dan diingatkan Mbah Dim adalah jangan sampai ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Pesan ini sering diulang-ulang, seolah-olah Mbah Dim ingin memberikan tekanan khusus, jangan sampai ngaji ditinggal. Meskipun dunia runtuh 1000 kali. Mbah Dim dikenal sebagai salah satu orang yang sangat teguh pendiriannya. Sampai-sampai karena keteguhannya ini pernah dipenjara pada zaman Orde Baru. Pada tahun 1977 Abuya sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Beginilah ceritanya hingga ia tidak mau dikeluarkan dari penjara karena hukumannya belum selesai.
فإنما أطمع في رحمتك فإنما يشفع لي قد عشت لا أشرك في وحدتك إن تحصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها تقارب يا ربي ما بيننا تقارب يا ربي ما بيننا مسافة البعد على قدرها يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر يا كاشف الضر عن البائسين يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر يا كاشف الضر عن البائسين يا رب يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين يا قابل الأعذار يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين صلى على محمد مولاي صلي. Ada beberapa kitab yang dikarang oleh Abuya Dimyati. Di antaranya adalah Minhajul Istighfar. Kitab ini isinya menguraikan tentang Hizib Nasr dan Hizib Ihfa. Dikarang pada bulan Rojab Hijriyah 1379 atau 1959 Masehi. Kemudian kitab Ashlul Qadar yang di dalamnya khususiat sahabat saat perang Badar. Tercatat pula kitab Rosnul Qadar isinya menguraikan tentang Hizib Nasr. Rohbul Qoir 1 dan 2 yang juga sama isinya yaitu menguraikan tentang Hizib Nasr. Selanjutnya kitab Bahjatul Qolaid, Nazam Tijanud Darori. Kemudian kitab tentang tarekat yang berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah, di dalamnya membahas tentang tarekat Syaziliyah.
Pada malam Jumat, tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi 7 Sya'ban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3 pagi umat Islam kehilangan salah seorang ulama harismatik, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun.